Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari raya Pentakosta, Penta 5, Pentakosta hari ke-50. Hari ini memang tepat 50 hari sesudah Paskah. Tidak percaya? Mari berhitung. Ada 7 minggu Paskah, jadi 7 kali 7 sama dengan 49 hari sampai Sabtu kemarin. Maka hari ini, minggu sesudahnya, tepat hari ke-50. Oh, itu artinya Pentakosta ya, Romo? Benar. Pentakosta. Iya. Bukan Pantekosta ya, bukan. Pantekosta itu pengucapan lidah orang Indonesia yang kadang memang susah diatur ya. Lidah orang Indonesia. Saya tidak menyinggung siapapun ya. Saya di Jawa Tengah itu orang mengatakan wirawiri, bolak-balik itu wirawiri. Tapi di Surabaya ini saya mendengar riwa-riwi. Membingungkan, tapi begitulah ya lidah orang Indonesia. Lah, ada juga yang bilang Pentekosta, Romo. Boleh. Yang mengucap Pentekosta rupanya orang yang fasih berbahasa Inggris karena menyadur dari kata bahasa Inggris the Pentecost, lalu menjadi Pentekosta. Boleh. Tetapi paling tepat Pentakosta. Romo, apa artinya bahasa yang perlu sekarang ini? Inspirasi rohani, apa yang dapat kita timba pada hari ini? Lah, justru untuk mengantar ke pokok renungan hari inilah saya mengutak-atik persoalan bahasa. Fenomena bahasa ini luar biasa. Bahasa yang membuat dunia kita tidak terbatas hanya pada apa yang secara jasmani ada di hadapan kita. Bahasalah yang membuat kita melampaui, gaya bahasa Inggrisnya going beyond. Bahasa kerennya mentransendensi diri dari yang jasmani belaka sampai kepada yang rohani, bahkan pengenalan akan yang ilahi. Jika Anda berkeluarga, Anda tentu mengingat dengan sangat mendalam pengalaman upacara perkawinan Anda. Setelah Anda saling mengucapkan janji perkawinan, imam peneguh mengatakan, atas nama gereja yang kudus, saya nyatakan perkawinan yang dilakukan ini adalah perkawinan yang sah dan sakramen kalau itu dilakukan antara dua orang yang dibaptis. Dengan bahasa yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Sebelumnya tidak ada perkawinan, ini cuma dua orang yang kenalan jalan ke sana kemari berdua, kadang-kadang yang satu naktir, kadang-kadang suruh bayar sendiri-sendiri karena lagi bokeh apapun. Tetapi setelah itu dengan penegasan itu perkawinan menjadi ada. Bahasa membuat yang tidak ada menjadi ada. Roti dan anggur. Setelah imam mengucapkan inilah tubuh, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku. Terimalah dan minumlah. Inilah darahku. Yang sebelumnya roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Bahasa mengubah, mentransendensi, membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi daripada sekedar yang jasmani. Bukan tanpa alasan SMAK Santo Hendrikus sekolah paroki kita itu merumuskan ciri khas kurikulumnya dengan sebagai berikut.
kurikulum SMA Santo Hendrikus, ciri khas kurikulum SMA Santo Hendrikus adalah pendidikan karakter yang dicirii dengan penguasaan keterampilan berbahasa dan kemampuan mengungkapkan diri dengan merdeka, otentik, dan bertanggung jawab. Lagi pula, bahasa adalah anugerah roh yang pertama dan paling tampak atas para rasul. Kita dengar dari bacaan pertama tadi, catatan kitab suci tentang peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah?" Anugerah roh yang pertama dan paling tampak adalah bahasa yang dimengerti. Sekali lagi, bahasa yang dimengerti, yang dapat dipahami, yang mengomunikasikan sesuatu. Tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Perbuatan-perbuatan besar apa yang dilakukan Allah? Jika mengilas balik bahwa peristiwa Pentakosta itu terjadi 50 hari sesudah Paskah, teranglah bahwa perbuatan-perbuatan besar Allah terwujud dan terlaksana dalam peristiwa Yesus, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Peristiwa besar Allah yang kita kenangkan, hadirkan, dan terus kita hidupi setiap kali kita merayakan Ekaristi. Di sini kita mengingat tema novena Roh Kudus Keuskupan Surabaya tahun ini, yaitu Roh Kudus mendorong gereja berjalan bersama menuju persatuan dengan Yesus, Guru dan Tuhan. Saya tambahkan sedikit, persatuan dengan Yesus, Guru dan Tuhan kita alami secara intensif dalam dan melalui Ekaristi. Lalu bagaimana dengan anugerah roh yang lain, Romo? Yang mana? Yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia itu. Oh, yang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu yang menjadi banyak status orang pada hari ini. Oh, Rasul Paulus tidak menyebut hal-hal itu sebagai anugerah roh, melainkan sebagai buah roh. Kita ulangi membaca selengkapnya Galatia bab 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Anugerah roh pertama dan paling tampak adalah bahasa yang memampukan kita mengerti akan perbuatan-perbuatan besar Allah. Demikian kita dengar dari Injil hari ini. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan juga penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Apa yang diajarkan oleh Roh Kudus? Kembali lagi, persatuan dengan Yesus, Guru dan Tuhan kita.
Dan dari persatuan inilah mengalir buah-buah roh tadi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan kita masih mengingat nasihat dari Santo Paulus hari ini dari bacaan kedua. Segala buah roh tadi juga memampukan kita untuk menghidupi, menjalani hidup dan menekuni tugas maupun pergumulan penderitaan hidup kita. Sebab jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Amin.